Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Industri dengan judul Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Tenaga Kerja pada PT Mayora Indah Terbuka di Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radiatala Belantara, NIM 122-18008, dan rekan saya. Marta Carolina Tasya Manurung, NIM 122-180-128. Untuk mempersingkat waktu, akan langsung dimulai presentasinya. Yang pertama adalah sejarah dan gambaran umum perusahaan. Pada tahun 1978, PT Mayora Indah Terbuka didirikan dan mulai mengomersilkan produknya dengan produksi utama yaitu biskuit yang berlokasi di Tangerang. Kemudian pada tahun 1990, PT Mayora Indah Terbuka mulai menjual sahamnya kepada masyarakat atau sering dikenal dengan istilah go public melalui pasar IPO dengan hasil dana yang dikumpulkan digunakan untuk mendirikan beberapa pabrik di Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Pada tahun 1995, bermodalkan dukungan jaringan distribusi yang kuat dan luas, produk dari PT Mayora Indah Terbuka sudah dapat diperoleh di seluruh Indonesia dan berbagai belahan Asia seperti Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Thailand, Vietnam, Singapura, Hong Kong, dan juga berbagai negara lain seperti Amerika, Australia, dan Afrika. Pada tahun 1997, PT Mayora Indah Terbuka terakhir kali merubah anggaran dasar. Perubahan berupa maksud dan tujuan perusahaan untuk lebih memperjelas kinerja perusahaan dan menarik investor. Pada tahun 2003, PT Mayora Indah Terbuka memperoleh penghargaan peringkat 1 dalam produk makanan dan minuman sebagai jajaran manajemen terbaik se-Indonesia atau Top 5 Managed Companies in Indonesia oleh Asia Monet. Kemudian pada tahun 2004, PT Mayora Indah Terbuka kembali mendapat penghargaan sebagai produsen produk halal terbaik oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada tahun 2007, untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, maka PT Mayora Indah Terbuka mengikat akad kredit selama 5 tahun untuk pembelian mesin-mesin baru. Yang terakhir adalah pada tahun 2010, setelah melalui krisis yang terjadi di Indonesia, PT Mayora Indah Terbuka tetap meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan ini berencana memperkuat kapasitasnya sebesar 20% tiap tahun selama 4 tahun ke depan. Kemudian ada tujuan dari PT Mayora Indah Terbuka didirikan, yaitu untuk menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas dan terpercaya dengan menguasai pangsa pasar terbesar baik domestik maupun internasional dalam kategori produk sejenis. Dengan begitu, maka dapat menguasai pasar internasional dan memberikan keuntungan bagi negara. Selain itu, dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk tenaga kerja lokal. Kemudian PT Mayora Indah Terbuka memiliki beberapa visi dan misi antaranya. Yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua adalah dapat memperoleh laba bersih operasi atau LBO di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang terakhir adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Kemudian untuk deskripsi geografis perusahaan, PT Mayora Indah Terbuka memiliki kantor pusat yang terletak di lokasi Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50181 atau dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah definisi-definisi pendidikan dari berbagai ahli yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Kemudian ada definisi-definisi pelatihan menurut ahli yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang dengan mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Melalui pelatihan ini, maka para pekerja akan menjadi lebih terampil dan karenanya akan lebih produktif, serta mencapai kemampuan baru yang berguna, baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian ada definisi-definisi pengembangan tenaga kerja. Menurut para ahli kemudian dapat ditarik kesimpulan, pendidikan dan latihan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap guna mencapai peningkatan kualitas kerja yang diharapkan agar perusahaan dapat memiliki kekuatan untuk berkompetisi di pasar. Nah, kemudian terdapat dua, yang pertama adalah pendidikan tenaga kerja dan yang kedua adalah pelatihan tenaga kerja. Untuk yang pertama yaitu pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dilakukan agar tiap tenaga kerja dapat meningkatkan skill dalam bekerja dan juga mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. SDM pada dasarnya masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada dirinya. Untuk itulah organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi merancang program pendidikan dan pelatihan untuk mempersempit keterbatasan yang ada pada sumber daya manusia. Kemudian untuk pelatihan tenaga kerja merupakan sebuah proses yang sistematis untuk mengajarkan atau meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap serta perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga karyawan semakin terampil, memiliki tanggung jawab yang lebih baik, serta memiliki kinerja yang lebih baik melalui pelatihan dan pengembangan variabel pengenalan serta pencapaian prestasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Martha. Pengembangan tenaga kerja di perusahaan dapat dilakukan dengan pelatihan, pendidikan, magang, job enrichment, benchmark, uji kompetensi, rotasi kerja, coaching, dan promosi. Organisasi dan manajemen perusahaan PT Mayora Indah terbuka. Struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Mayora Indah terbuka. Yang pertama, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, termasuk perencanaan dan pengembangan operasional dan penganggaran. Yang kedua, direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, sekretaris memegang peranan penting sebagai maksud yang memiliki fungsi dan tugas untuk menentukan berhasil tidaknya tujuan perusahaan. Yang keempat, unit audit internal merupakan sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, objektif, dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi. Yang kelima, processing bertugas dalam pencarian dan pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan produk beserta fasilitas lainnya yang mendukung kelancaran proses produksi. Yang keenam, teknologi informasi. Pada perusahaan atau organisasi menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut, diantaranya yaitu network management, basis data, sistem operasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pemasaran. Memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dalam persaingan pasar. Yang kedelapan, keuangan dan akunting. Digunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan bisnis dalam perusahaan. Yang kesembilan, HRD. Merupakan salah satu departemen di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan atau sumber daya manusia, sesuai kualifikasi yang ditetapkan. Yang ke-10, legal. Membantu kepengurusan semua dokumen, legalitas, perizinan, dan masalah hukum lainnya di dalam internal atau eksternal perusahaan. Maka perusahaan bisa terus beroperasi tanpa terlibat masalah hukum. Yang ke-11, manufacturing. Merupakan strategi, metode, atau budaya yang dirancang untuk mencapai suatu siklus produksi manufaktur sesingkat mungkin dengan mengurangi persediaan yang berpotensi tidak terpakai atau terbuang. Manajemen sumber daya manusia di PT Mayora Indah terbuka. Perusahaan sangat memperhatikan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan SDM sangat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan perusahaan PT Mayora Indah terbuka, melakukan penerapan OHSAS 18.001 2007 dan ISO 14.000 pada tahun 2004 yang merupakan Health Safety Environment atau HSE pada manufacturing facilities perseroan, merupakan sarana yang penting bagi karyawan sehingga keselamatan kerja dan lingkungan hidup lebih terjamin. Untuk sistem pendidikan di PT Mayora Indah terbuka. Untuk mendukung perkembangan perseroan secara organisasi, Divisi SDM secara berkelanjutan menyelenggarakan Mayora Development Program untuk mendapatkan calon pekerja dari perguruan tinggi, ternama dari seluruh universitas baik dari dalam maupun luar negeri,
untuk bergabung dan mengembangkan kemampuan profesional mereka sebagai kader pemimpin Mayora di masa depan. Sistem pelatihan di PT Mayora Indah terbuka. Seluruh karyawan PT Mayora Indah Terbuka dikembangkan kompetensinya melalui berbagai program training dan pengembangan. Program tersebut biasa dilakukan pada pegawai baru selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pegawai tetap. Program tersebut berupa 1 bulan awal in-class train, 1, 2 bulan on-job training, 1, itu berupa panel public dan panel corporate, kemudian 1 bulan in-class training 2, dan 2 bulan on-job training 2 yang merupakan panel public dan panel corporate. Sistem pengembangan tenaga kerja di PT Mayora Indah Terbuka. Penanaman nilai dan budaya Mayora merupakan salah satu langkah utama yang dilakukan untuk mendukung perkembangan perseroan melalui terciptanya solidaritas dan loyalitas seluruh pekerja terhadap perseroan. Penanaman nilai dan budaya pada PT Mayora Indah Terbuka dilakukan melalui kegiatan pengembangan mental pekerja. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, seluruh pekerja mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang nilai dan budaya perusahaan, dan mendapatkan kesempatan untuk ikut memperkaya implementasi nilai dan budaya perseroan dalam pelaksanaan aktivitas profesional sehari-hari. Untuk kesimpulan, PT Mayora Indah Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Pengembangan kemampuan pekerja tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknikal, tetapi juga dengan pelatihan pengembangan personal dan manajerial. PT Mayora Indah Terbuka menyelenggarakan Mayora Development Program untuk mendapatkan calon pekerja dari perguruan tinggi ternama dari seluruh universitas, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk bergabung dan mengembangkan kemampuan profesional. Karyawan PT Mayora Indah Terbuka dikembangkan kompetensinya melalui berbagai program training dan pengembangan. Dalam pengembangan tenaga kerja, penanaman nilai dan budaya Mayora merupakan salah satu langkah utama yang dilakukan untuk mendukung perkembangan perseroan melalui terciptanya solidaritas dan loyalitas seluruh pekerja terhadap perseroan. Untuk saran, pelatihan dan pengembangan pada tenaga kerja memang sangat diperlukan pada setiap perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan para karyawannya. Untuk PT Mayora Indah Terbuka sudah melakukan pelatihan maupun pengembangan yang cukup baik, namun dapat ditingkatkan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.